Tuan-tuan dan puan-puan, kawan-kawan, apa khabar semua? Nama saya Roni dari Selangor. Saya datang ke Tambun meminta kawan-kawan beri undi kepada Anwar Ibrahim, angkat Anwar menjadi ahli Parlimen Tambun, biar dia terus menjadi Perdana Menteri menyelamatkan ekonomi Malaysia. Anwar kalau jadi Perdana Menteri, dia boleh lakukan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di Indonesia. Dulu nampak, dulu Indonesia pun kurang membangun. Ekonomi pun teruk, rasuah pun banyak. Jadi rakyat Indonesia pun susah. Kita boleh tengok orang Indonesia datang ke Malaysia mencari makan, mencari rezeki, mencari kerja. Sekarang tak nampak orang Indonesia lagi. Sebab apa? Sebab Indonesia sudah bangun di bawah pimpinan Pak Jokowi. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, Anwar umpama Jokowi. Dia pun boleh lakukan apa yang dilakukan oleh Jokowi di Indonesia. Kalau Anwar jadi Perdana Menteri, tentu sekali dia akan selamatkan ekonomi. Dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kemarin saya sudah menyaksikan salah satu acara di Cokro TV. Hostnya adalah Pak Guntur Romli, ya. Di situ Pak Guntur menyampaikan ucapan selamat kepada Anwar Ibrahim, ya, salah satu tokoh politisi Malaysia yang kini sudah menjabat sebagai Perdana Menteri baru, ya, untuk Malaysia. Dan saya juga secara pribadi mengucapkan selamat kepada Pak Anwar Ibrahim yang terpilih menjadi Perdana Menteri baru Malaysia. Nah, teman-teman, dari informasi yang saya peroleh dari penyampaian Pak Guntur ini, Pak Anwar Ibrahim ini ternyata mempunyai kedekatan dengan tokoh-tokoh besar, ya, yang ada di Indonesia, ya, dari almarhum Pak Gus Dur, kemudian Pak Habibie juga, ya. Dan kemarin ketika beliau resmi dilantik atau dipilih sebagai Perdana Menteri yang baru, itu Pak Jokowi memberikan ucapan selamat, ya. Beliau nelpon langsung ke Pak Anwar. Dan Pak Jokowi menurut Pak Anwar menjadi orang pertama yang mengucapkan selamat kepada Pak Anwar Ibrahim. Teman-teman, menariknya dalam kampanye Pak Anwar Ibrahim ini, beliau selalu mengidentik atau membawa-bawa nama Pak Jokowi, ya. Dalam arti bukan negatif, ya, tetapi positif. Dan mereka membawa-bawa atau menggunakan nama besar Pak Jokowi ini sebagai sebagai tolok ukur ataupun sebagai salah satu indikasi keberhasilan seorang pemimpin, ya. Karena bagi para tokoh-tokoh penting di Malaysia dan juga masyarakat Malaysia menganggap Pak Jokowi, presiden kita saat ini, sangat berhasil dalam memimpin negara Republik Indonesia, ya. Oleh karena itu mungkin role kepemimpinan Pak Jokowi ini itu ditiru atau dijadikan model kepemimpinan, ya, oleh orang-orang pemimpin-pemimpin dari luar, salah satunya adalah tetangga kita Malaysia. Nah, teman-teman, lalu siapa sih sebenarnya Pak Anwar Ibrahim ini? Saya akan menjelaskan sedikit kepada teman-teman di sini yang kalian belum mengenal siapa sosok Pak Anwar Ibrahim ini. Guys, seperti sempat diulas di kompas.com, Anwar bin Ibrahim atau Anwar Ibrahim adalah sosok politikus yang penuh dengan kontroversial. Dia menjadi Perdana Menteri Malaysia setelah melalui perjalanan politik yang sangat panjang, ya. Dia dipecat, dikhianati sosok ayah, dijebloskan ke dalam penjara, dan diberikan harapan palsu, ya. Dan karir politik dari Anwar Ibrahim ini sudah bersinar sejak awal 1990-an ketika usianya masih 40-an, ya. Dia terpilih sebagai deputi pemimpin Partai UMNO sehingga kemudian dia diangkat menjadi wakil Perdana Menteri untuk Pak Mahathir Mohamad pada waktu itu, ya.
Dan hubungan Mahathir dan Anwar ini sangat dekat, bahkan disebut sebagai bapak anak ya. Tetapi si bapak malah memecat anaknya sendiri dari kabinet pada tahun 1998. Lalu apa sebab Pak Anwar ini dipecat oleh Pak Mahathir? Jadi selama krisis keuangan Asia pada tahun 1997, Pak Anwar Ibrahim berselisih dengan Pak Mahathir atas penerapan langkah-langkah pemulihan ekonomi. Dan hubungan keduanya pun memanas ya, karena Pak Anwar secara terang-terangan mengkritik apa yang disebutnya budaya nepotisme dan kronisme dalam tubuh UMNO atau AMNO ini. Sorry kalau saya salah sebut ya. Jadi keduanya ini menurut Anwar menjadi penyebab utama maraknya korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara ya. Lalu kemudian Pak Anwar diberhentikan dari Wakil Perdana Menteri Malaysia pada tahun 98 karena sudah tidak bagus hubungan mereka berdua ini. Dan beberapa kali Pak Anwar ini mendekam ke penjara ya. Pak Anwar dituduh melakukan praktik homoseksual dan sodomi serta korupsi. Dan setelah sebuah buku berjudul 50 dalil kenapa Anwar tidak boleh jadi PM, dan itu beredar pada tahun 98. Dan Pak Anwar sendiri telah membantah isi buku tersebut dan menggugat penulis dengan pasal pencemaran nama baik. Dan polisi pun menjerat penulis buku dengan dakwaan penyebaran berita palsu. Akan tetapi kemudian tetap menginvestigasi kebenaran dalam buku tersebut. Dan pada 20 September 98, polisi menahan Pak Anwar Ibrahim dengan tuduhan melakukan korupsi dan menghalangi investigasi soal tuduhan sodomi. Dan usai menjalani persidangan pada tahun 1999, Pak Anwar Ibrahim dijatuhi hukuman penjara 6 tahun dan vonis kedua selama 9 tahun penjara. Nah guys, perlu kalian ketahui bahwa pemenjaraan oleh Pak Anwar Ibrahim ini itu menuai kecaman dunia internasional ya. Karena dianggap sebagai salah satu upaya pemerintah membungkam lawan politik ya. Dan Pak Anwar sempat tersingkir dari politik Malaysia karena aturan negara yang melarang seorang mantan narapidana terjun ke politik hingga 5 tahun. Dan selama masa itu, Pak Anwar menyibukkan diri dengan menjadi pengajar atau dosen tamu di sejumlah universitas ternama di dunia ya. Dan pada 14 April 2008, Pak Anwar Ibrahim kembali ke dunia politik setelah masa pelarangan berakhir. Dia kemudian terpilih menjadi anggota parlemen usai memenangkan pemilihan Sela di Pematang Pauh pada Agustus 2009. Namun, karirnya kembali terhenti karena adanya tuduhan menyodomi ajudan ya. Dan tuduhan ini sempat dibatalkan di pengadilan pada Januari 2012 karena barang bukti berupa DNA diragukan. Akan tetapi pengadilan banding membatalkan keputusan pengadilan dan membuat Pak Anwar kembali menjadi terdakwa kasus sodomi pada Maret 2014. Dan pengadilan banding juga menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Pak Anwar pada tanggal 10 Februari 2015. Ini diperkuat keputusan Pengadilan Federal Malaysia ya. Lalu kemudian saat pemerintahan PM Najib Razak terlibat skandal keuangan, Mahathir kembali muncul dari masa pensiun untuk menjadi pemimpin oposisi ya. Dan Mahathir menyatakan jika terpilih sebagai Perdana Menteri, dia akan berusaha mendapatkan pengampunan kerajaan atas nama Anwar Ibrahim. Dan itu adalah sebuah langkah yang memungkinkan Anwar kembali ke politik ya. Dan kalian tahu Pak Mahathir yang berusia 92 tahun saat itu pun berjanji untuk mundur setelah 2 tahun dan menyerahkan jabatan itu kepada Anwar. Dan hingga 9 Mei 2018 setelah koalisi oposisi Pak Mahathir memenangkan pemilihan parlemen, dia meminta raja untuk mengampuni Anwar Ibrahim. Dan Anwar Ibrahim pun bebas dan kembali ke kancah politik Malaysia ya. Akan tetapi janji Pak Mahathir ini untuk menyerahkan jabatan kepada Pak Anwar tidak dapat terpenuhi lantaran posisinya digantikan oleh Muhyiddin Yassin pada Maret 2020. Nah guys, itu tadi perjalanan politik dari Pak Anwar Ibrahim ini, dan kini beliau telah terpilih
menjadi Perdana Menteri yang baru ya. Ya, kita doakan semoga beliau dapat menjalankan amanat, dapat menjalankan tugasnya dengan baik, serta menyejahterakan masyarakat Malaysia. Oke teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Mohon maaf ya kalau ada suara ayam, suara keributan yang terjadi selama perekaman video ini ya. Saya Bastan Sebo, sekian dan terima kasih.